warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pengantar studi Islam. Di sini saya Nadia Dwi Francisca sebagai moderator kelompok kami akan melakukan podcast yang berjudul tentang perubahan sosial. Di sini sudah ada dua narasumber dari kelompok kami yang akan menjelaskan apa sih itu perubahan sosial dan perspektif dakwah. Sebelumnya perkenalan dulu dengan narasumber siapa? Hai semuanya, nama aku Nevara Fitria Sanda, saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dan nama saya Niko Safitri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini kan temanya perubahan sosial dalam perspektif dakwah. Apa sih perubahan sosial itu? Bisa dijelaskan Mas Niko? Oke, untuk perubahan sosial merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk bermasyarakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau menurut saya itu perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Berarti dalam perubahan sosial dalam perspektif dakwah ini bersifat multidimensional, mulai dari perubahan teknik, taktik, dan strategi dakwah hingga perubahan perilaku dari kalangan makhluk. Sekarang saya akan bertanya, dakwah Islam itu sangat luas, luar biasa. Pasti ada konsepnya, definisinya, dan tujuannya. Definisi dan tujuannya itu apa sih? Mohon maaf karena videonya kemarin itu sudah ketek tetapi videonya kehapus. Oke, jadi saya buat audio saja. Untuk konsep dakwah sendiri, secara etimologi dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang artinya panggilan, seruan, ajakan, dan undangan. Dari situlah kita dapat memahami bahwa dakwah adalah kegiatan menyeru atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Konsep dakwah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tabligh, menyampaikan. Sifat ini bisa dipahami sebagai sebuah konsep dakwah yang berkenaan dengan proses menyampaikan informasi berupa pesan agama yang bersumber dari wahyu dan hadis kepada orang lain. Maksudnya adalah menyampaikan dengan cara berkomunikatif, inovatif, dan kreatif. Yang kedua ada tafsir. Tafsir adalah konsep dakwah yang secara maknawi berarti proses penyampaian berita gembira kepada orang lain dengan maksud membangkitkan motivasi masyarakat untuk melakukan tindakan hal-hal yang baik. Ada juga yang tanzir, sifat kebalikan dari sifat tafsir. Tafsir sifatnya itu kayak melakukan kebaikan, maksudnya itu dalam kegiatan baik. Namun tanzir ini tuh malah kebalikannya, seperti justru menyampaikan kabar duka maupun ancaman kayak gitu. Terus ada lagi al-bayan, yaitu menerangkan atau menjelaskan. Dalam studi dakwah paling tidak ada 2 aspek yang dijelaskan kepada publik. Yang pertama adalah menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan dalil nakli seperti Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama. Yang kedua adalah dai diharuskan memberikan penjelasan dan jika perlu pembuktian terhadap kebenaran Islam melalui benda-benda alam seperti langit, bumi, dan sebagainya. Yang kelima ada anida, panggilan atau seruan. Yang dimaksud dari sifat ini adalah menyeru, memanggil, mengajak orang-orang untuk menjalankan titah syariat Islam seperti sholat, puasa, haji. Wah, jadi banyak sekali tentang konsep dakwah dan pembahasannya. Jadi kalau tentang definisi dakwah itu apa sih? Definisi dakwah itu ada 3 dari para ulama, para ilmuwan juga sih. Yang pertama itu ada dari Muhammad Al-Husain, mendefinisikan dakwah sebagai upaya mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, mengajak mereka kepada yang makruh dan mencegah dari yang mungkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan.
ada Jum'ah Amin Abdul Aziz menjelaskan dakwah dengan suatu proses menyeru manusia dengan perkataan dan perbuatan kepada Islam dan melaksanakan syariatnya. Yang ketiga ada Ali Hashim menyebutkan dakwah dengan menyeru manusia untuk melaksanakan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan dilaksanakan oleh pendakwah itu sendiri. Jadi begitu. Jadi itu dari definisi dakwahnya. Nah, dakwah itu juga mempunyai tujuan. Tujuannya boleh dijelaskan oleh Mas Iko. Oke, untuk tujuan dakwah adalah memengaruhi cara berpikir manusia, cara masa, cara bersikap dan cara bertindak agar tindaknya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Lebih seperti itu. Ya, penjelasan dari Mbak Nevara dan Mas Niko. Jadi kalau perspektifnya sendiri itu apa sih? Kalau perspektifnya sendiri itu kajian tentang perubahan sosial tidak saja sebatas studi fenomenologis yang bebas nilai, akan tetapi lebih jauh dari itu. Perubahan dipandang sebagai sesuatu yang bernilai sehingga dipandang penting dibahas dalam studi ilmu dakwah. Pola ini ditemukan dan konsepnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Nanti ayatnya saya cantumkan di sini. Artinya adalah Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang kafir pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Begitu. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari kedua penjelasan dari Mbak Nevara sama Mas Niko, ini artinya berbagai dinamika dan perubahan sosial yang dialami manusia tidak akan berubah dirinya menjadi jauh dari titik koordinat. Bahkan manusia itu akan terus berdinamika melalui pusaran orbitan masing-masing dengan tetapi memiliki garis hubungan dengan pusat koordinat yang ada, yaitu dengan berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Saya selaku moderator izin undur diri dan terima kasih kepada dua narasumber dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.